Saya kerja untuk keluarga, gitu. Jadi, Oh. kalau saya kerja dan terus-terus, waktunya semua di kerjaan, nggak punya waktu untuk keluarga, bagi saya itu sia-sia. Walaupun udah showing beberapa rumah atau Mhm. misalnya ruko, kalau misalnya, mereka final decision-nya itu tidak beli atau nanti, tetap saya respect mereka, gitu. Jadi nggak tampilkan muka bete ya. Kadang ada juga yang menganggap agen Coburg itu musuh, gitu. Padahal, agen Coburg itu sebenarnya ya partner kita. Hai Sobat Remax, saya Olivia Lim. Selamat datang di Realtor Insider, sebuah seri konten yang menampilkan the top realtors dan influential figures dari Remax Indonesia. Kami akan menggali cerita inspiratif dari para influencers Remax Indonesia, membahas perjalanan karir, tantangan, serta tips sukses mereka dalam dunia properti. Nah, jadi nih buat Sobat Remax yang baru mau mulai atau ingin mengembangkan karir, seri ini akan memberi inspirasi dan juga tips yang kalian butuhkan untuk sukses bersama Remax Indonesia, your trusted partner. Di episode kali ini kita ngobrol bareng nih sama Cynthia Tan. Beliau ini top produser 2024 sekaligus prinsipal di Remax Premier Partai Kapuk. Nah, selain memimpin tim dan juga melayani klien, Cynthia ini juga menjalankan perannya sebagai seorang ibu. Jadi hari ini kita akan mengupas strategi manajemen waktu ala Cynthia, bagaimana cara dia menghadapi tantangan multitasking, serta tips menjaga keseimbangan antara karir dan juga keluarga. Please welcome Cynthia dari Remax Premier. Halo, saya Cynthia. Thank you sudah undang saya di acara ini. Aku yang thank you loh, Cynthia udah mau datang ke sini. Aku nih Ya. ngomong-ngomong nih panggilnya Mhm. itu Ci atau Kak atau Ade atau apa panggil Pakai nama aja? nama aja nama Biar aja. santai Iya, ya, benar, oke. iya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lebih serius, aku mau ice breaking sedikit. Ya, Oke. biar nggak tegang kita, jadi Iya, agak lemes jadi nanti oke. sampai sampai selesai lancar Iya, gitu. mhm. Aku mau ada pertanyaan nih buat Ci Cynthia, kok Ci lagi sih? Cynthia ya, oke. Kalau Cynthia itu nggak terjun ke dunia properti, dulu kira-kira pernah kepikiran, mau jadi apa nggak sih? Nah, kalau saya, sebenarnya dulu setelah kuliah, saya pikirnya mau ini, buka Etika Training Center, Oh, gitu. jadi Jadi agak ya, jauh banget ya jauh-jauh sama beda banget, properti ya? iya. Saya Oke. sendiri suka dengan kayak table manners, udah itu, Oh. personal branding, image gitu, communication skill. Jadi Oh. dulu itu sempet cari-cari, udah menemukan satu brand yang dari Singapura. Mhm. Tapi saat itu 10 tahun yang lalu saya pikir kayaknya market di Indonesia belum cukup siap, gitu. Jadi Oh, akhirnya mhm. beralih gitu. Oke ya, karena di Mhm. Indonesia tahu sendiri dong ya, makan angkat Iya. kaki ya kan. Jadi Iya, kita iya. agak-agak nyablak gitu. Iya. Heeh. Memang memang, kalau di luar sana kan memang table manner itu penting banget. Iya. Kondisinya masih agak-agak ya tadi si Cynthia bilang ya, Mhm. masih agak kurang. Iya, iya. Jadi terjun tuh ke dunia properti tuh? Iya. Waduh, Mhm. nanti ceritain ya Iya. gimana caranya supaya Heeh. sukses di dunia properti. Oke. Oke, next-nya Mhm. nih, ada satu lagi. Pilih mana? Weekend santai di rumah Mhm. atau jalan-jalan keluar kota? Kalau saya pastinya di rumah, karena saya Oh. suka di rumah. Jadi santai di rumah, nonton TV sama anak-anak gitu. Oh, jadi Mhm. memang, karena mungkin rumahnya nyaman ya, jadi Iya. sama anggota keluarga juga Iya, nyaman ya bener, kan. Tapi mhm. jalan-jalan juga nggak apa-apa kali sama keluarga, Iya, boleh sekali juga. tapi memang Heeh. prefer di rumah ya? Iya, mhm. Oke, ya kalau aku suka jalan-jalan sih. Oh, oke. Lain kali boleh kita jalan bareng ya. Iya, mungkin Iya, mungkin heeh. aku mesti ganti rumah kali, nanti aku belinya di Cynthia aja Oh, ya. iya, iya, iya. Terus ngomong-ngomong soal karir nih, dulu waktu pertama kali, terjun di dunia properti, pernah nggak sih kepikiran bakal sejauh ini gitu loh? Jujur nggak pernah kepikiran sih. Hmm. Iya, jadi awalnya pas mulai juga kan saya mulai dengan suami. Oh, Nah, oke. kita jalan berdua. Mhm. Setelah itu, akhirnya saya jalan sendiri. Tapi ya tekunin dan jalanin terus gitu. Enaknya gitu Mhm, ya. Jadi mhm. barengan pasangan gitu kerja, itu kan Iya, impian semua pasangan, pengennya kerja iya, bareng heeh, gitu. Tapi karena mhm, mungkin sekarang udah makin besar ya, namanya udah mhm. 10 tahun ya, Ci, Iya, ya di dunia udah 10 properti. tahun, iya, Oh, jadi bisa mhm. dilepas sendiri ya Iya, jadinya ya. Itu heeh, enak sih jadinya bisa masing-masing bisa mengembangkan di dunianya sendiri ya, masing-masing, iya, heeh, betul heeh. betul. Sekarang, bisa ceritanya sedikit nggak, mengenai perjalanan
Remax Premier Peak, ya kan? Karena kan, Cynthia sendiri kan buka Premier di Peak ya, Pantai Indah Kapuk ya. Nah, gimana sih awalnya sampai bisa ada di posisi sekarang gitu loh? Oke. Nah, saya kan join Remax Indonesia ini saat tahun 2015. Berarti Oh, sampai sekarang udah 10 lumayan. tahun. Heeh, 10 Saat tahun. itu saya join sebagai agen. Mmm. Nah, udah itu, jalanin terus dan saya saat itu di Remax Premier, kantornya tuh di JGC. Oh, Iya, jadi ini jadi kayak jauh. cabangnya apa Iya, gimana? iya bener, cabang, Oh, heeh. oke. Jadi, pas tahun 2021, itu saya jual lumayan banyak, ini properti yang di Peak 2. Karena Peak 2 juga mulai berkembang, jadi Aku inget banget itu. iya. Senin harga naik, Oh, ya kan? Senin Langsung depan lagi naik lagi, naik lagi. Jadi iya, customer mhm, tuh buru-buru, harus iya, beli sekarang. Nah itu iya, Cynthia heeh. jadi dapet deh klien dari situ Heeh, banyak ya. iya Oke, lumayan, saat itu mhm. lumayan dan, banyak mereka beli juga ini sebagai investor. Oh, Jadi ya. setelah itu saya pikir, wah kalau misalnya ini ruko udah jadi, rumah udah jadi, pasti mereka mau sewakan, gitu. Jadi Mhm. saya cerita sama prinsipal saya saat itu, Pak William, saya bilang, "Sebentar lagi ini ruko udah mau jadi, kayaknya kita udah perlu ada kantor di Peak 2." Karena saya Mmm. sendiri nggak bisa manage, kalau saya sendiri nggak ada kantor, gitu. Jadi sebenarnya Mhm. pas saya cerita begitu, saya juga sebenarnya masih mikir-mikir juga kan. Udah itu pas ketemu temen, ngobrol gitu kan, itu teman-teman saya tanya nih, sebelumnya kan saya kan ada bantuin keluarga juga, usaha keluarga. Nah setelah itu, setelah udah enggak, teman saya tanya, "Terusnya kamu mau ngapain?" Gitu. Saya Mmm. bilang, "Kayaknya saya mau buka kantor properti." Nah, saat itu mereka langsung bilang, "Saya mau join." Jadi kayak kumpul 5 6 teman-teman, Mhm. mereka semua bilang, "Saya mau join, saya mau join." Semuanya bilang, "Saya mau join." Dalam hati, "Tapi saya kantor aja belum ada loh," saya bilang. Betul. Jadi masih nunggu lagi gitu, "Nggak apa-apa, saya join dulu." Gitu. Oh, Nah, itu berarti awal ceritanya. dari Mhm. teman-teman dulu ya yang Iya, gabung ya? heeh. Ya mungkin karena Cynthia orangnya, friendly dan juga jadi banyak teman, orang Iya, jadi walaupun, belum ada kantor kayak tadi mhm. Cynthia bilang, tapi orang udah percaya, Iya, bersyukur gitu. memang teman-teman saya ini ya, percaya dan mereka Mhm. tetap ini, ikutin Sampai gitu. sekarang tuh? Sampai sekarang, iya, Wow, mhm, hebat sih, hebat. iya. Oke, next question nih. Pernah nggak ada momen yang bikin Cynthia tuh ngerasa, "Wah, ini nih alasannya kenapa aku pilih, di profesi ini sebagai agen properti," gitu? Salah satu alasan itu yang saat 2021 saat saya Hmm. jualan yang aset di Peak 2, itu di mana saya berpikir, "Wah, ternyata ini dia nih kenapa saya join ini." Karena saat itu, banyak customer yang cari saya, dari teman ke teman, dari referral, itu semua mereka yang cari saya. Jadi saya nggak sibuk cari-cari teman, saya nggak sibuk iklanin, tapi semua mereka yang datang ke saya, gitu. Oh, Iya, satu lagi, heeh, dan karena kepercayaan ya, itu iya, ya? heeh, dan selebihnya saya juga pikir dalam bidang ini, waktu kita fleksibel. Bener Jadi banget, iya, kita yang menentukan kita mau sesibuk apa, kita mau banyak transaksi bener. seperti Iya apa, iya iya gitu. iya iya, Karena betul. penting ya untuk Mhm. seorang ibu, kita punya waktu quality time dengan anak kita juga, dengan keluarga, gitu. Sama itu kali, penghasilan, Iya, ya Sin ya? iya, bener bener, Jadi kita penghasilan bisa juga. ngatur sendiri kan ya, Iya, heeh. mau sebanyak Saya apa ya bener bener, penghasilan saya kita. saya merasa kalau misalnya dulu ya, kalau misalnya saya kerja di corporate, udah nggak ada flexibility waktu, Mmm. nggak ada quality time, dan juga pasti jenjang karir tidak segampang itu untuk naik ya. Mhm. Dan juga, salary juga ya segitu-segitu. Tapi Bener kalau di banget. dalam properti ini komisi kita batasnya itu tidak ada. Oh ya, by the way tadi, Cynthia sempet sebut korporat. Emang kuliahnya ambil jurusan apa sih? Nah, kalau saya Mhm. kuliah S1 saya ambil accounting, itu di Oh, UC Berkeley, San Francisco. Setelah seriusan? Keren iya, banget! Terus iya, maksudnya, ambil ambil kuliah mhm, jurusan accounting, accounting? iya. Udah itu S2 saya ambil, perpajakan, itu di Golden Gate Oh, University. wow, tapi Mhm. masih nyambung sih Masih sama properti nyambung, ya. iya, heeh, Tapi keren justru banget Luci. beneficial. Jadi setelah saya kuliah, saya sempat juga kerja internship waktu itu di Mmm, Amerika, itu saat, tax season. Jadi saya kerja Januari sampai Maret, setiap hari oke. itu jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Seminggu itu harus fulfill Buset, 80 jam. itu Iya,
Capek banget Jadi gak sih? lumayan itu kayak feeling-nya udah kayak robot sih. Bangun pagi ke Iya. kantor, pulang, tidur, besoknya bangun pagi ke kantor lagi, pulang, tidur lagi, bener-bener kayak robot sih 3 bulan. Iya. Oh, bener-bener Heeh. dipadetin banget tuh ya, Iya, berarti lebih heeh. padat pada di sini ya? Iya iya, mhm. Tapi Jadi kelihatan ya heeh. kesuksesannya udah kelihatan jelas ya dari usahanya loh ya. Iya. Jadi makanya saya Mhm, bersyukur di, bidang ini ya kita mhm. punya fleksibilitas waktu. Oh, Mhm. pantesan. Iya sih, memang memang aku sih, ada teman-teman agent juga bilang, kenapa pengen, masuk dunia properti karena itu, fleksibel. Kita Iya, menentukan, tapi mhm. bisa juga kita kerja kayak misalnya nih, tengah malam, lagi mau Iya, tidur, klien telepon, benar chatting, ya karena benar, kliennya bisa dari luar juga. negeri, bisa Iya jadi kan. iya, Itu, kita ngatur sendirilah, benar. waktu kita dan juga, penghasilan kita, Iya, mhm. gitu. Oke. Nah, tadi kan masih ice breaking nih, sebenarnya Iya. nggak ice breaking banget sih, nggak santai banget sih Iya sebenarnya iya. ya, lebih ke Heeh. daging ya. Iya, Nah, lumayan. makanya nih, kalau yang mau tahu lebih dalam lagi, mengenai Cynthia Tan, jangan skip videonya ya, nonton sampai habis, karena masih banyak banget pertanyaan yang lebih dalam lagi Iya. sebenarnya, yang pastinya lebih seru ya. Mhm, Oke, nah, kalau ngomongin, soal prinsip hidup, mhm. nilai apa sih yang selalu Cynthia pegang teguh gitu loh selama ini? Kalau saya, selalu percaya bahwa there is a story behind every person. Mmm, Jadi, semua orang itu they behave, they react itu karena memang ada alasan tertentu. Jadi saya selalu berusaha untuk, treat everyone well. Jadi oh, saya bawa juga di pekerjaan saya, di usaha ini, setiap ketemu klien saya juga harus, treat them with respect, walaupun, treat them well. Jadi walaupun udah showing beberapa rumah atau mhm. misalnya ruko, kalau misalnya, mereka final decision-nya itu tidak beli atau nanti, tetap saya respect mereka, gitu. Jadi nggak tampilkan muka bete ya, jadi tetap Biasanya senyum iya, dan, biasanya sih respect. iya, biasanya kan banyakan kan orang-orang kayak, "Ih, buang waktu gue nih," gitu Iya kan. iya, apalagi udah ajak lihat 10 gitu ya. Oh, Iya, 10, jangankan heeh. 10, 2 kali udah kayak, dua "Aduh, puluh juga ya. apalagi nih?" Heeh. Jadi, Mhm. tetap saya respect mereka karena kita tetap mau jalin hubungan. Karena kan is a Oh, long term mhm. relationship ya. Iya Iya, iya, penting penting banget mhm, karena walaupun dia nggak beli sekarang, dia bisa bener. beli nanti. Iya, Dan bisa dia juga akan tahun depan heeh, gitu. dia akan inget terus Cynthia Tan Iya, gitu loh, betul mhm, Cynthia Tan yang, nge-treat gue well gitu kan. iya, Jadi mereka heeh, pasti akan, hubungin Cynthia Tan lagi, mhm, gitu. iya, Tuh inget ya, mhm, kita dan musti sabar, iya kita musti respect mereka juga, biar mhm, kita juga di-respect sama mereka gitu iya, ya? heeh, bener. Oke, Dan juga, selain treat klien well, mhm. ya saya juga harus treat, ini, agent co-broke well juga gitu. Karena, Oh, betul, agent co-broke itu sebenarnya ya partner kita gitu. Karena bener banget, tujuan kita kan sama ya, kita mhm. hanya satu tujuan yaitu biar transaksi berhasil dan juga berjalan dengan baik gitu. Bener, Jadi kadang ada juga yang menganggap agen co-broke itu musuh gitu. Padahal saingan iya, biasanya heeh. kan? Padahal kan harusnya kita kerjasama gimana biar, Iya, customer kita itu dua-duanya nyaman, gitu. benar benar benar, Iya, jadi, kuncinya di situ, kalau kita treat everyone well, pasti kita bisa jalan karir ini, dengan long term. Karena benar, di mana-mana itu teman kita, gitu. mmm, apalagi di zaman, sekarang ini ya, Mhm. yang namanya artis semua collab. Iya, bener. Brand aja nyari influencer untuk collab juga. Iya, Mau heeh. jalan sendiri zaman dulu ya Iya, kan, bisa jalan benar, sendiri. iya. Tapi kalau sekarang semua musti saling Harus inilah collab, ya. harus Iya, teamwork, betul iya. betul betul, teamwork lah ya. Mhm, Itu penting banget sih. Memang iya dari dulu kita ditanamkan teamwork, iya tapi sekarang lebih lagi sih. Karena iya, kita ya itu, saingan tambah banyak. Jadi mhm. ya udah, ngapain kita jadi musuh gitu Iya, kali ya. heeh, Aduh, itu penting banget sih, mhm beneran sih. Oke, mungkin tadi yang mengenai treat everyone well and enjoy the process, mhm tadi kan Cynthia udah jelasin ya kan? Nah, next-nya, kalau bisa kasih nasehat ke diri sendiri, mhm. sep Iya, 10 tahun yang lalu, mhm, apa yang akan Cynthia katakan? oke. Saya saat ini jujur bersyukur bahwa saya sebenarnya mulai bidang ini tuh dari, saat muda. Jadi, Mmm, saat muda itu kan memang anak saya juga masih kecil ya. Jadi 10 tahun yang lalu anak saya umur 5 dan umur 3 gitu.
Di bidang ini tuh saat kita mulai di awal-awalnya susah, karena kan saya juga belajar dari nol, jadi nggak ngerti apa-apa, semuanya belajar dari nol. Belajar Mhm. dari agen-agen di lapangan, belajar dari training yang di Rimax pusat, gitu. Nah, tapi memang di bidang ini itu susahnya hanya di awal. Customer Oh. juga pas dikit itu kan di awal ya, kita Mhm. masih gali-gali customer, kita cari-cari klien, gitu. Tapi 10 tahun kemudian baru saya merasakan benefit-nya. Karena pengalaman Mmm. itu sudah ada, pengetahuan sudah ada, jadi semuanya lebih gampang. Leads-nya juga Leads-nya juga udah makin banyak bertambah. ya. Iya. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih ke next question, Iya. aku mau ada intro sedikit, ada iklan Mhm. sedikit, iklan lagi, nggak iklan sih. Jadi coming soon nih ya, kita akan pegang satu project yang sangat bagus di Malaysia. Sering dong ya Cynthia ke Iya. Malaysia ya. Mhm. Nah, nanti tuh di sana tuh ada project yang bagus banget, khususnya di Johor Bahru. Nah, project ini tuh dengan developer yang namanya Tropicana. Oke. Tropicana Iya. ini juga Besar ya merupakan, itu? iya, Mhm. itu kayak ibaratnya kayak salah satu developer terbesar di Malaysia, gitu. Nah, pokoknya kalian nantikan aja karena proyek ini selain, rental yield-nya bagus, capital gain-nya itu juga menarik dan banyak insentif pajak bagi investor karena lokasinya itu berada di spesial ekonomi ke Johor. Oke, Oke. pokoknya timnya dari, Mhm. Remax Premier Peak Mhm. harus jualan. Nanti Oh kita iya. barengan ke Ayo, sana, yuk ya. boleh? Heeh. Oke, kita survei Iya. projeknya. Oke, ya pokoknya, apa yang penting cuan dulu ya. Iya, bener. Oke deh, kita lanjut lagi nih. Oke, mengenai time management, ya, dari, semua pelajaran hidup ini, pasti ada banyak hal yang akhirnya itu membentuk cara Cynthia menjalani kesehariannya dan juga mengatur waktu. Dengan berbagai peran yang Cynthia jalanin, gimana sih caranya menentukan prioritas harian? Nah, Nah, pasti kalau ada prioritas tuh ya. iya, Apa dulu tuh? prioritas itu Anak kah? Kerjaan kah? heeh, yang penting sih yang cuan dulu ya. Jadi Oh, yang bener bener menghasilkan bener. uang dulu nih, Antri gitu. anak Tapi sekolah, langsung kita follow up langsung ya? iya. Jadi, ya enggak juga lah ya, enggak semuanya yang cuan-cuan doang ya. Iya, betul betul Jadi betul. pokoknya urusan anak semuanya udah kan pasti jauh-jauh hari udah ada jadwal ya, kalau yang namanya urusan anak, gitu. Mmm. Jadi semuanya udah terjadwal, kalau misalnya ada meeting sekolah, saya selalu usahakan untuk dateng. Oh, masih Kalaupun sempet? iya, maksudnya harus dimasukin ke kalender, Oh, iya, gitu. Jadi prioritas juga sih ya bener, anak. prioritas. Karena kalau nggak masuk kalender bisa ke-skip, gitu. Iya, betul betul betul. Iya. Gampang ya zaman sekarang ya, kalau dulu mesti catat-catat Iya, gitu ya, kalau sekarang heeh. udah ada reminder-nya, notifnya keluar Iya gitu kan. iya. Heeh. Hari ini anak, meeting, guru dan Iya. orang tua murid gitu. Iya. Jadi itu jadi nggak bisa Nggak ke-skip nggak gitu, ke-skip. Ah, betul iya, betul heeh. betul. Kalau saya, sebenarnya saya berpikir karena di bidang ini, saat pertama kali saya terjun, itu saya selalu berpikir saya kerja untuk keluarga, gitu. Jadi, Oh. kalau saya kerja dan terus-terus, waktunya semua di kerjaan, nggak punya waktu untuk keluarga, bagi saya itu sia-sia. Mhm mhm Ya, mhm. jadi, semua, maksudnya, kebutuhan keluarga semua sudah tercapai, habis itu baru saya jadwalkan untuk, kerjaan yang lain, gitu. Jadi, meeting sekolah tetap datang sebisa mungkin, pertemuan dengan orang tua juga saya usahakan untuk hadir, jadi Mmm. biar tetap up to date dengan perkembangan anak, perkembangan sekolah, dan juga bangun hubungan. Karena kan Mmm. relationship juga penting ya. Betul betul. Berarti anak si Cynthia sekarang, eee, udah tadi, usia. Usianya sekarang 15 dan 13. Oh. Iya, jadi SMA 1, SMP 1. Oh, Iya, sebenarnya udah besar sih ya. udah besar Iya, sih. banyak yang berpikir, oh kalau anak yang kecil perlu banyak Mhm perhatian. mhm. Jadi, tapi menurut saya anak udah gede juga perlu perhatian. Apalagi Mmm. anak masuk ke dalam teenager, justru menurut saya kita harus lebih, memberikan waktu kepada mereka. Oke. Dan juga saya berpikir karena mereka udah ini ya, udah teenager, waktunya tuh udah sangat dikit untuk saya bisa tetap bersama mereka ya. Itu Iya biasanya, sebelum tidur kah atau dia pas pulang sekolah kah? iya, Gitu? kebanyakan memang, pas malam ya.
Pas Karena anak malam ya? pulang sekolah juga biasanya udah jam 6 gitu. Jadi dinner Oh iya time benar juga. iya, dinner time, sebisa mungkin kita bareng, makan malam bareng, Mmm, abis itu spend time together, kadang buat PR, mereka buat PR, saya juga masih bantuin, udah itu sampai malam gitu. ada, yang mau ditambahin lagi nggak? Anaknya mungkin ada dengar-dengar nih berprestasi. Karena Iya, jarang loh mhm ibunya sibuk, bisnis owner juga ya mhm, kan, ngurusin klien yang seabrek-abrek, anaknya bisa berprestasi gitu. iya, itu kerajinan anaknya juga sih ya. Oh Jadi nurun dari emaknya. iya, bersyukur Mhm juga mhm. sih anak saya dua-duanya memang nggak susah diatur. Oh, Pekerjaan sekolah mereka disiplin, semuanya saya nggak pernah kayak, harus cek baru tanya-tanya baru dibuat, itu enggak. Jadi mereka udah tahu sendiri, PR-nya apa, mereka kerjain sendiri, gitu. nah, tadi kan bagi waktu untuk keluarga. Mmm. Nah sekarang, kalau untuk pekerjaan sendiri gitu, bagaimana caranya, tipsnya dari Cynthia? Oke, iya. Jadi, saya sekarang ini kan lebih fokus ke building tim. Jadi saya lebih banyak spare waktu untuk, teman-teman agen. Karena kan Mmm, kebanyakan dari mereka masih baru, jadi masih perlu banyak training gitu. Jadi saya juga spare time untuk anytime mereka bisa telepon untuk tanya, untuk bahas tentang transaksi mereka, ada kendala mmm, apa gitu. Jadi saya selalu spare time untuk itu. Dan juga saya pelajarin masing-masing agen karakternya itu seperti apa gitu, karena setiap agen kan karakternya juga beda ya. Jadi nggak bisa ada one treatment for all. Jadi betul, itu di mana, kita harus ini, pendekatan dan juga mengenali mereka gitu. iya Jadi sih. untungnya saya sendiri sebenarnya suka bidang psychology. Saat kuliah saya melihat, wah psychology ini sebenarnya menarik gitu. Oh ambil ini juga? Psychology, iya. Wow Sebenarnya nambah lagi nih. sebenarnya sempat kepikiran juga, Mhm, pengen jadi psychologist, jadi counselor mhm gitu. mhm, Tapi ya di bidang ini kepakai juga gitu, karena bangun tim, pelajarin karakter agen, mmm, pelajarin karakter klien, itu kan semua betul. juga penting. Jadi kita kita jadi lebih banyak memahami Iya semua karakter orang yang berbeda-beda, iya. gitu. Emang kadang-kadang agent itu ada yang bisa nge-handle klien yang ngomel-ngomel, Iya ada yang iya nggak bisa. iya. Akhirnya ya minta bantuan deh ya sama Heeh. yang ini ya, yang apa, yang Iya apa tuh, business owner-nya pasti ya, iya, dari heeh, sama iya bener, Cynthia gitu. mhm. Iya, Oke, yang penting sih kalau klien yang lagi nadanya tinggi, ya kita tetap kalem, down. Jadi aduh, jangan disamain nadanya gitu. ya Iya itu, itu sangat membantu sih. satu lagi nggak semua yang Iya, bisa kayak begitu. benar benar, nggak semuanya bisa. Iya, Iya heeh, sih, tapi kayaknya kalau heeh, klien-klien ini handle sama Cynthia heeh. kayaknya bakalan kayak, mereda sendiri. Iya bener, Mmm, sebenarnya, karakter kita itu, menentukan customer kita itu akan behave seperti apa. betul Karena sih, kalau kita ngomongnya dengan mhm, nada yang, calm, kalem. Ya, klien kita, mmm, lebih cenderung untuk mengikuti gitu, tapi kalau kita nadanya tinggi, ya pasti klien kita juga ikut tinggi gitu. mmm. Iya, jadi memang, karakter kita juga bisa menentukan apakah transaksi ini, transaksi yang gampang atau susah. Emang Iya, kelihatan ya, jadi maksudnya si Cynthia kan, yang aku tahu di ya, yang aku heeh, kenal si Cynthia itu orangnya pertama friendly yang mhm tadi aku bilang, terus orangnya tuh kayak supel, enak gitu diajak mhm. ngomong gitu, pantesan kliennya banyak. Aduh musti belajar banyak dari si Sebenarnya Cynthia saya sih. introvert loh. Oh jadi Cynthia, introvert ya? Nah Iya. itu gimana tuh bisa jadi agent properti? Nah, makanya saya awal-awal memang ini challenging juga gitu, karena Mmm, sifat saya introvert, lebih lebih ini ya, saya lebih banyak diem gitu. oh, Agak susah untuk saya banyak bicara. Cuman oh, ya dengan berjalan waktu, ya saya harus belajar, saya harus latihan, dan saya juga belajar dari teman-teman juga gitu. mmm. Jadi saya lihat, oh kalau ngomong tuh begini-begini gitu. Biasanya saya latihan dulu tuh sebelum ketemu Oh klien. ya? Iya, Di sebelum kaca gitu? sebelum telepon saya latihan dulu gitu, nggak latihan Oh, langsung ngomong ini ya, tapi, saya pikirin dulu yang saya mau katakan tuh apa mhm aja mhm. gitu. Jadi udah saya point, oke nanti saya mau bicara ini gitu. Jadi biar pas telepon tuh nggak kagok Oh. gitu. Oh Iya, gitu caranya ya? heeh. Tapi sebenarnya, sebagai introvert Mhm. ada keunggulannya, karena kita lebih biasa untuk mendengar.
Jadi saat Oh, iya customer betul ngomong sih. kita lebih banyak dengar Mhm mhm. gitu. Oh ya, satu lagi, jadi biar kerjaan saya juga nggak numpuk, nggak stres, saya juga memang banyak delegasi kerjaan. Jadi Mhm. misalnya saya ada customer yang titip listing, itu saya delegasi ke agen. Jadi sesuai dengan agen spesialisasi masing-masing. Jadi misalnya Mmm. nih listingan ini di Jakarta Barat. Jadi saya juga titip ke agen yang tinggalnya di Jakarta Barat gitu. Jadi menambah pengalaman untuk agen dan juga Mhm. customer ini juga terpenuhi kebutuhannya gitu. Jadi langsung ke sumbernya nih yang Iya, spesialis di bidang misalnya ada kan yang heeh, pegang ruko doang, ada yang iya, pegang khusus apartemen, ada mhm, yang, kafling ya iya, kan. mhm, Ya karena transaksi setiap properti itu berbeda-beda itu iya, caranya, iya, apalagi bener, kafling, itu iya, ribet banget. mhm, Nanti girik lah, apalah, kan iya, banyak yang kayak gitu kan iya, bener, ya. Kalau heeh, yang nggak ngerti ya susah juga. mhm, Gitu sih. Oh jadi delegasi ya, iya, itu paling penting iya, ya. heeh, Oke, jadi partner, mhm, Cynthia juga ini ya, membantu juga ya? iya, Kan heeh, sebelumnya katanya, Cynthia kan, bergabung sama Pak William, iya, Pak iya, William. mhm, iya, partner saya Pak William, dia juga sangat involve dalam bisnis ini. Mmm, Jadi, manajemen untuk, hitung-hitungan, pembagian komisi, oke. pengaturan operasional itu diserahkan kepada Pak William. Oh. Jadi saya lebih fokus kepada, bantu agen untuk, handle transaksi, untuk Oh. closing, untuk, bahas dengan customer gitu. Ya yang di lapangan itu lebih ke saya. Oh, oke, Mhm. berarti orang lapangan juga ya? Nah, makanya Iya, tadi yang katanya apa, eee Cynthia mhm, introvert, iya, berarti masih bisa juga ya jadi agen properti ya? Berarti nyambung juga ya tadi bisa ya? juga, iya. Oke, Semuanya asalkan ada tekad pasti bisa. iya, benar Iya, benar benar, pasti ada jalannya ya? bener, Oke. Nah, pokoknya cerita mengenai Cynthia ini cara mengatur waktunya di tengah berbagai peran ya kan, itu inspiratif banget sih. Aku yakin banget yang denger ini dari teman-teman agent, bahkan pendengar-pendengar yang lain ya, apapun bidangnya, mereka kan pasti banyak belajar dari, pengalamannya Cynthia, gitu. Nah, sebelum kita tutup obrolan ini, aku mau tahu nih dari pengalaman Cynthia baik di dunia properti maupun kehidupan sehari-hari, ada gak sih satu pesan gitu loh atau prinsip yang paling ingin, Cynthia bagikan ke pendengar kita? oke. Satu pesan dari saya sebenarnya simpel aja, kalau di bidang properti ini kita sebagai agen ini, bidang ini sebenarnya maraton. Jadi, di dalam maraton ini kita harus bisa pace ourselves gitu. Jadi yang dimaksud pace itu ya work life balance. Jadi di dalam kerjaan kita sukses, di dalam keluarga juga kita harus bisa sukses. Waduh, dalam banget Mhm. ya. Walaupun singkat tapi bener-bener jelas banget, padat banget gitu loh, isinya Iya, daging semua. iya, Kayaknya mhm, podcast kali ini mhm. daging banget ya. Iya, Aku juga banyak belajar sih jadi dari mhm, pengalaman Cynthia juga. iya, iya, Gitu. Nah, pokoknya, aku sih, makasih banget ya mhm, atas insight-nya dan pengalamannya, banyak banget yang kita ambil. mhm. Pokoknya sukses terus di kehidupan Cynthia, baik di karirnya, tentunya, untuk Remax Premier Thank Peak-nya. you, Ya, thank semoga you. makin banyak timnya ya yang mau Iya, join ya. mhm, amin. Heeh, amin amin amin. Iya, Oke guys, saya Olivia Lim, saya Cynthia Tan. sampai jumpa di episode Realtor Insider selanjutnya.